Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Christian Ronu, NIM 21021060087. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 3 dari mata kuliah struktur data, di mana kita akan membuat 6 program dan akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah program yaitu kita akan menampilkan bilangan-bilangan. Ada 5 bilangan, 75, 80, 77, 90, 75 yang kita isi di dalam satu array. Kita membuat programnya dengan pertama kita membuat array dengan nama ARR dengan jumlah bilangan di dalamnya. Jumlah data yang bisa kita masukkan ada 5 integer. Lalu kita isi datanya yaitu 75, 80, 77, 90, 75. Ini adalah isi data atau nilai yang kita masukkan ke dalam array dengan nama array ini. Lalu kita akan menampilkan kelima data ini menggunakan for loop. Di sini kita akan melakukan looping 5 kali untuk menampilkan indeks yang ke-0 sampai indeks yang ke-4. Kita menjalankan program seperti pada soal. Kita telah menampilkan 5 elemen yang ada di dalam array, indeks yang ke-0 sampai indeks yang ke-4. Kita lanjut ke program yang kedua. Di program kedua ini kita akan menampilkan 5 penyanyi, 5 string, yaitu ada K-pop, Wulan Jamila, Yopi Latul, Andin, dan Ahmad Albar. Kita akan menampilkan kelima data ini. Di sini saya menggunakan array dengan tipe data string, ada dengan jumlah 5 di dalamnya, 5 data, 5 nilai, dan di sini kita telah memasukkan kelima nilai tersebut. Lalu kita akan menampilkan dengan menggunakan for loop. Looping akan dilakukan 5 kali untuk menampilkan kelima data ini. Kita jalankan program. Dan seperti pada soal, program berjalan dengan lancar dan hasilnya seperti yang ada pada soal yang kedua. Setelah itu kita masuk ke program yang ketiga. Di sini kita akan menampilkan kalimat string dengan kata pasti bisa, namun tiap hurufnya akan di enter tiap penulisannya. Kita membuat string variabel dengan nama kata dengan tipe data string, lalu kita tuliskan pasti bisa. Namun di sini ada garis miring n yang menandakan untuk melakukan new line. Jadi tiap huruf setelah menuliskan satu huruf, maka otomatis akan dibuat line baru untuk huruf yang selanjutnya. Kita coba jalankan. Dan hasilnya seperti yang ada pada soal nomor 3. Kita lanjut ke program yang keempat. Di sini kita akan menampilkan tiga nilai, 3 data dengan menggunakan pointer. Di sini ada kita membuat variabel biasa terlebih dahulu. Ada 3 variabel, yaitu judul dengan tipe data string, pengarang dengan tipe data string, jumlah dengan tipe data integer. Kita masing-masing variabel ini sudah diisi nilai seperti yang ada di sini. Lalu setelah itu kita membuat pointernya. Ada 3 pointer,
ada judul PTR, pengarang PTR, jumlah PTR. Tiap-tiap pointer ini kita masukkan, tiap pointer ini akan sama dengan alamat dari variabel judul, alamat dari variabel pengarang, dan alamat dari variabel jumlah. Setelah itu kita akan menampilkan ketiga variabel ini, ketiga pointer ini. Di sini akan ada dereferencing untuk menampilkan nilai dari pointer. Kita coba jalankan. Dan program berjalan dengan lancar dan seperti yang ada pada soal yang keempat. Kita lanjut ke program yang kelima. Di sini ada program yang akan menukar bilangan. Jadi kita akan memasukkan dua bilangan, bilangan yang pertama dan bilangan yang kedua, lalu kedua bilangan tersebut akan ditukar. Pertama kita membuat tiga variabel. Di sini ada variabel temp yang nantinya akan digunakan. Variabel temp ini tidak digunakan di sini. Di sini ada dua variabel, ada variabel bilangan 1 dan variabel bilangan 2. Jadi bilangan 1 ini nantinya akan menjadi bilangan 2 dan bilangan 2 ini nantinya akan menjadi bilangan 1. Nantinya akan ditukar di bawah dengan satu fungsi, yaitu fungsi tukar bilangan yang telah dibuat di atas ini. Kita coba jalankan program ini. Di sini bilangan yang pertama yang dimasukkan adalah 5 dan bilangan kedua 10. Sebelum ditukar bilangan 1 sama dengan 5, bilangan 2 sama dengan 10. Dan setelah ditukar bilangan 1 sama dengan 10, bilangan 2 sama dengan 5. Proses penukarannya ada di fungsi ini, yaitu tukar bilangan. Jadi kita menggunakan, untuk parameternya menggunakan reference, in reference A dan reference B. Kita akan mengambil reference dari bilangan 1 dan bilangan 2. Lalu nilai dari A. Lalu kita buat variabel temp. Temp ini adalah variabel sementara untuk bilangan A, untuk bilangan pertama. Jadi bilangan pertama akan dimasukkan ke variabel temp ini, dan bilangan pertama akan dijadikan bilangan kedua. Lalu setelah itu bilangan kedua akan dijadikan bilangan pertama dengan B sama dengan temp. Temp ini adalah bilangan pertama karena bilangan pertama sudah kita masukkan ke variabel temp di atas. Kita coba untuk mengganti bilangan. Bilangan pertama kita jadikan 2 dan bilangan kedua kita jadikan 8. Save dan kita run lagi. Ya, sebelum ditukar bilangan pertama 2, bilangan kedua 8. Setelah ditukar bilangan pertama 8, bilangan kedua 2. Lalu next kita masuk ke program yang terakhir, program yang ke-6. Di sini program faktorial. Untuk yang pertama kita membuat variabel dengan nama bil faktorial dengan tipe data integer. Lalu kita akan memasukkan faktorialnya. Kita akan mengambil input di sini. Setelah itu kita akan menampilkan faktorialnya dengan menggunakan fungsi. Di sini cout dan ada fungsi faktorial yang akan dijalankan. Faktorial fungsinya adalah sebagai berikut. Nama fungsi faktorial dan parameternya ada parameter integer, tipe data integer dengan nama bilangan. Lalu di dalam fungsi ini kita membuat satu variabel baru lagi, yaitu variabel faktorial. Kita masukkan nilai 1 ke dalam variabel faktorial. Lalu kita akan melakukan for loop. Di sini akan terjadi looping sebanyak sesuai dengan bilangan yang kita masukkan, sesuai dengan faktorial yang kita masukkan.
Kalau kita memasukkan faktorialnya 8, maka loopingnya akan berjalan sebanyak 8 kali. Lalu selama looping, nilai dari faktorial ini akan sama dengan faktorial kali i. Jadi faktorial itu akan dikali i, dan di tiap-tiap looping itu nilai i itu akan berubah. Dan yang akan di return itu, yang akan dikembalikan adalah nilai dari faktorial. Kita coba jalankan. Kita masukkan misalkan faktorial dari 5. Faktorial dari 5 adalah 120 di sini. Lalu faktorial dari 3 adalah 6. 3 kali 2 kali 1. Dan terakhir kita tes untuk faktorial dari 10. 36288 10. Oke, terima kasih. Demikianlah hasil penjelasan saya tentang ke-6 program ini untuk tugas yang ketiga dari mata kuliah struktur data. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.